Hai, salam akademika. Tuduhan penjahat perang muncul dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Apa sesungguhnya kejahatan perang tersebut? Kalau kita baca ketentuan dalam Statuta Roma 1998, kejahatan perang itu adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang diatur di dalam perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata secara internasional maupun non-internasional. Pelanggaran tersebut antara lain pembunuhan yang disengaja atau willful killing terhadap orang-orang yang dilindungi dalam Geneva Convention 1949. Orang-orang itu diantaranya adalah penduduk sipil, orang yang sakit dan terluka, anak-anak, ataupun tawanan perang. Kejahatan lainnya yang merupakan juga pelanggaran berat adalah penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk di dalamnya adalah eksperimen biologis. Kemudian penghancuran dan perampasan properti secara luas yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara serampangan. Pelanggaran serius lainnya, kalau berdasarkan hukum kebiasaan, itu diantaranya adalah sengaja menyerang penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam konflik tersebut, atau sengaja menyerang objek-objek sipil yang bukan merupakan sarana atau objek militer. Pelanggaran lainnya, misalnya menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun, menggunakan gas atau semua cairan atau bahan dan peralatan yang serupa yang bisa menyesakkan napas ataupun beracun. Kemudian memanfaatkan penduduk sipil dan orang lain yang dilindungi agar tidak menjadi sasaran terhadap operasi militer adalah jenis pelanggaran lainnya. Juga yang termasuk pelanggaran serius adalah menetapkan atau mendaftar anak-anak di bawah umur 15 tahun untuk mengikuti wajib militer atau menggunakan mereka berpartisipasi secara aktif dalam konflik bersenjata. Nah, jika seseorang melakukan kejahatan perang tersebut, maka tentunya harus dapat dituntut ke pengadilan internasional. Misalnya, ke International Criminal Court atau ICC. Mahkamah Pidana Internasional ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Hanya saja, membawa seseorang, apalagi kepala negara aktif ke pengadilan, tentulah tidak mudah. ICC itu hanya akan bersidang jika kasus itu terjadi di negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 98. Itu pun harus terlebih dahulu diupayakan suatu penyelesaian di tingkat nasional oleh pengadilan negara. Jika tidak mampu atau tidak mau mengadili mereka, maka kemudian barulah menjadi jurisdiksi dari ICC. Bagi negara yang belum terikat pada Statuta Roma 1998, bisa ditempuh suatu upaya dengan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk meminta ICC memeriksa suatu kasus yang dinilai melanggar keamanan dan perdamaian dunia. Contoh kasus yang pernah dilakukan misalnya terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Kalau bicara soal resolusi Dewan Keamanan, maka tentu juga kita harus ingat ada 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto yang bisa menggagalkan berlakunya atau ditetapkannya suatu resolusi. Kalaupun sulit, tapi ini menunjukkan bahwa tuduhan penjahat perang itu seharusnya menjadi otoritas pengadilan, bukan tindakan unilateral suatu negara. Selain itu, karena kejahatan perang telah dikutuk sebagai kejahatan paling serius terhadap seluruh masyarakat internasional, maka seharusnya keadilan juga harus ditegakkan terhadap seluruh kejahatan perang di muka bumi ini.